Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Regina Fauzi dari kelas 10 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, Putri dan teman-teman Putri dari kelompok 5 yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore, Logis, Matematis, dan Digital yang beranggotakan Hamilza Zahrawani Maulidia Suryana, Salma Safira, Pinkan Nabila Yuliana, Meifa Azahra, Siti Nur Fadiana, dan yang terakhir Muhammad Iwan Nur Syamsi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore, masa kejayaan, peninggalan, kesultanan, gambar, dan geografis. Nah, mari kita mulai. Awal mulanya, Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua pulau kecil yang hampir sama besarnya. Kedua pulau ini saling berhadapan satu sama lain dan pancang gunung api yang muncul dari Laut Maluku. Pulau Gapi, kini Ternate, mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Masyhur Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa kejayaannya atau kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha, Maluku 4 Raja, yaitu Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaichil Buko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, adalah dua kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian, Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ba'abullah, sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku. Persaingan di antara kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam perdagangan, dan persaingan ini menimbulkan dua persekutuan dagang. Masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut, yaitu Uli 5, Persekutuan 5 Bersaudara, dipimpin oleh Ternate yang meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai aman keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas ke Filipina. Uli Siwa, Persekutuan 9 Bersaudara, dipimpin oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailalo, sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai aman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kesultanan Palembang yang didirikan oleh
Ki Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa, dan dengan rajanya Lakai Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, dan masih banyak lagi kerajaan Islam kecil lainnya di Indonesia. Letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kehidupan politik. Di Maluku yang terletak di antara Sulawesi dan Irian, terdapat dua kerajaan, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan Lima Bersaudara dengan wilayahnya yang mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Uli Siwa, artinya Persekutuan Sembilan Saudara. Wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis pada tahun 1512 yang kemudian bersekutu dengan Kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521 dan mengadakan persekutuan dengan Kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan namun belum terjadi pecah perang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Saragossa yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, dan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun. Untuk menyelesaikan pertentangan diadakan perundingan antara Ternate dengan Portugis dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari 1570. Namun perundingan persahabatan itu hanyalah tipuan belaka. Pada pagi harinya, tanggal 28 Februari, Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke benteng Sao Paulo, tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, yaitu putra dan pengganti Sultan Hairun. Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki pada tahun 1575. Orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh, tetapi harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Sultan Ba'abullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Irian, ke arah timur sampai Irian, barat sampai Pulau Buton, utara sampai Mindanao Selatan di Filipina, dan selatan sampai dengan Pulau Bima di Nusa Tenggara, sehingga ia mendapat julukan Tuan dari 7 pulau, 2 pulau.
Pada abad ke-17, Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian melakukan tindakan sewenang-wenang, yakni melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi seperti rempah-rempah kepada VOC. Adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederick D. Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan patroli perdagangan di seluruh Maluku. Tindakan-tindakan tersebut jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit dan mengangkat senjata melawan VOC. Pada tahun 1635 sampai 1646, rakyat di kepulauan itu bangkit melawan VOC di bawah kepemimpinan Kaki Ali dan Teluk Kabasi. Pada tahun 1650, rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi, demikian juga di daerah lain seperti Seram, Haruku, dan Saparua, namun semua perlawanan berhasil dipadamkan oleh VOC. Sampai akhir abad ke-17, tidak ada lagi perlawanan besar, akan tetapi pada akhir abad ke-18 muncul perlawanan besar yang mengguncang kekuasaan VOC di Maluku. Jika melawan Portugis, Ternate memegang peranan penting, maka untuk melawan VOC, Tidore memimpinnya. Pada tahun 1780, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pemimpinan Sultan Nuku. Selanjutnya, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore. Setelah selanjutnya Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, tidak ada lagi perlawanan yang kuat menentang VOC. Maka mulailah VOC memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku. Perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pemimpin Patimura. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian perdagangan rakyat Maluku juga maju dengan pesat. Dan kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebar agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Savarius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangunan terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Nomor 4. Kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah. Bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Dalam 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon, berkat kegiatan Franciscus Savarius. Seperti sudah diketahui, bahwa sebagian daerah Maluku, terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara para pemeluk agama itu. Dan apabila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya oleh orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa. Setelah masuknya kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial
yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompeni Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang berkobar, namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompeni Belanda. Kehidupan rakyat Maluku pada zaman Kompeni Belanda sangat memprihatinkan, sehingga muncul gerakan menentang Kompeni Belanda. Kehidupan budaya. Rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak yang mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak banyak kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Masa kejayaan Ternate dan Tidore, Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Ba'ab Mashhur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaan kekuasaan membentang mencakup wilayah Maluku, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Bila seseorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, Bubato, Nyagimoy, Setufkange, atau yang disebut Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, dan Sangaji. Selanjutnya adalah awal perkembangan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri Kerajaan Ternate. Ibu kota Kerajaan Ternate terletak di Sampalu, yaitu Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga terdiri dari kerajaan seperti Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Dari antara kerajaan di Maluku, Kerajaan Ternate yang paling maju, Kerajaan Ternate yang banyak dikunjungi oleh baik para pedagang asing maupun Nusantara. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk monopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dengan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Selanjutnya, Kolano dan Sultan Ternate. Ba'ab Mashhur Malamo, masa jabatan 1257 sampai 1277. Jamin Kadrat, masa jabatan 1277 sampai 1284. Komala Abu Said, masa jabatan 1284 sampai 1298. Bakuku, masa jabatan 1298 sampai 1304. Ngara Malamo, masa jabatan 1304 sampai 1317. Selanjutnya, penjelasan untuk nomor 6. Awal perkembangan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Nakal yang naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di Kerajaan Tidore yang dibawa oleh Ciriliyah. Raja Tidore yang ke-9, Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab.
Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat apa-apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, ulet, dan waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi Pulau Seram, Makean, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya, Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Tidore. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing. Selanjutnya, kemunduran kerajaan Tidore. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah Selanjutnya, kemunduran kerajaan Tidore. Kemunduran kerajaan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan kerajaan Ternate, yaitu Istana Sultan Ternate, yang kedua benteng kerajaan Ternate, yang ketiga masjid di Ternate, yang keempat benteng-benteng peninggalan Portugis, dan yang terakhir Keraton Tidore. Kemudian saya akan membacakan timeline kerajaan Tidore dan Ternate. Awal abad ke-13, Pulau Gapi atau yang kini telah disebut Ternate mulai ramai. Pada tahun 1257, kerajaan Gapi Kesultanan Ternate didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamo. Dan pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana, dan dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku Raja Ampat. Pada pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Pada tahun 1471, agama Islam masuk di kerajaan Tidore yang dibawa oleh Ciriliyah, Raja Tidore yang ke-9. Pada abad ke-16, Kesultanan Tidore menikmati kegemilangan berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada tahun 1512, bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku ialah Portugis dan kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Lalu pada tahun 1529 diadakan perjanjian Saragossa untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol. Kemudian pada tahun 1534,
Kemudian pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Pada tanggal 27 Februari 1570 diadakan perundingan antara Ternate, Sultan Hairun dengan Portugis Gubernur Lopes de Mesquita untuk menyelesaikan pertentangan. Pada tanggal 28 Februari 1570, Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke benteng Sao Paulo. Dan pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Tahun 1605, Belanda berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku. Tahun 1635 sampai 1646, rakyat di Kepulauan Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kakiali dan Telukabesi. Akhir abad ke-18, muncul lagi perlawanan besar yang mengguncangkan kekuasaan VOC di Maluku. Tahun 1780, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Kemudian tahun 1780 sampai 1805, Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Dan awal abad ke-19 muncul perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku di bawah pimpinan Patimura. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang dimengerti karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.